Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C0221332 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan membahas materi perpajakan lagi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai wajib pajak orang pribadi dan badan, hak-hak dan wewenang yang dapat diklaim, dan juga NPWP serta NPPKP sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara ini meliputi tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan. Wajib pajak orang pribadi yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan dalam perpajakan. Sedangkan wajib pajak badan ialah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan dalam bentuk apapun baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi PT, CV, BUMN atau BUMD, dan sebagainya. Berikutnya masuk ke definisi tahun pajak, masa pajak, serta bagian tahun pajak. Yang pertama, tahun pajak. Pengertian tahun pajak terdapat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP, yaitu pengertiannya sebagai penghitungan atau jangka waktu dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, masa pajak, yaitu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktu pajak lamanya yaitu 1 bulan takwin atau sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwin. Yang ketiga, bagian tahun pajak, yaitu bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak atas 1 bulan kalender. Berikutnya, masuk ke dalam pembahasan hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Ada 12. Saya sebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama, hak untuk menghitung pajaknya sendiri yang terhutang. Yang kedua, hak melakukan pembetulan terhadap pajak terhutang yang harus dibayar. Dan yang ketiga, hak mengajukan permohonan restitusi atau pengembalian dana. Adapun kewajiban dari wajib pajak ada 5. Yang pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua, kewajiban untuk memberikan data. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Yang keempat, memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan, dan yang kelima, mentiadakan kerahasiaan serta membantu melancarkan pemeriksaan. Adapun orang-orang yang dikecualikan sebagai wajib pajak, yaitu yang pertama, tidak punya penghasilan selain dari pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja. Yang kedua, penghasilan netonya tidak melebihi PTKP. Yang ketiga, wanita kawin bersuami meskipun berpenghasilan sendiri kecuali jika ada perjanjian pisah harta, dan yang terakhir anak yang belum dewasa. Selanjutnya, pembahasan tentang wewenang dan kewajiban Fiskus. Yang pertama, kita bahas dulu wewenang Fiskus, itu ada 7. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, yaitu meliputi verifikasi lapangan maupun di kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP, SKPBT, SKPB, dan SKPN. Yang keempat, melakukan penyelidikan. Yang kelima, memiliki hak mendahulu. Yang keenam, dapat menagih pajak dengan surat paksa bila diperlukan. Dan yang terakhir, hak mengurangi dan menghapus sanksi. Adapun kewajiban dari pihak Fiskus secara umum, salah satunya yaitu melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak atau untuk mendaftarkan NPWP. Selanjutnya, pembahasan mengenai timbulnya hak mendahulu.
pengecualian hak mendahulu dan hilangnya hak mendahulu. Yang pertama, timbulnya hak mendahulu, yaitu apabila wajib pajak atau penanggung pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang-utang pribadi atau perdata, juga mempunyai utang terhadap negara atau fiskus, di mana harta kekayaan dari wajib pajak atau penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya. Yang kedua, pengecualian hak mendahulu, yaitu karena biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyematkan barang dimaksud dan atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Yang ketiga, hilangnya hak mendahulu. Hak mendahulu bisa hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Oh iya, untuk tambahan informasi, hak mendahulu ini dimiliki oleh pihak pemerintah. Selanjutnya, pembahasan mengenai definisi NPWP dan MPPKP. NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP, dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP tersebut. Lalu, definisi dari NPWP itu sendiri ialah identitas wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang digunakan untuk urusan administrasi perpajakan. NPWP mempunyai 15 digit angka yang berbeda di antara setiap wajib pajak. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai fungsi pendaftaran dan pencantuman NPWP dan NPPKP. Fungsi NPWP ada 3. Yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Adapun fungsi dari NPPKP yaitu pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang kedua sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Adapun sanksi dan hapusnya NPWP dan NPPKP yaitu untuk NPPKP, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Apabila seseorang tersebut melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, maka pidana akan ditambah menjadi 2 kali sanksi pidana. Selanjutnya, wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar, baik secara langsung maupun lewat pos atau jasa ekspedisi. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan kata pada PowerPoint ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.